Bab 13, Ketertiban yang tidak sepenuhnya tenang. Medan, Mei tahun 1946. Kota mulai tenang, bukan karena takut, tapi karena tahu siapa yang berjaga. Pao Antui bukan lagi sekadar nama. Ia jadi kebiasaan. Langkah-langkah malamnya membuat orang menutup pintu dengan lega. Bayangannya di ujung gang membuat pemalak memilih jalan lain. Tapi bayangan, kalau berdiri terlalu lama, bisa berubah bentuk. Tan Giokseng memimpin dengan tenang. Setiap sektor punya jadwal, setiap penjaga punya tugas. Laporan dikumpulkan, disimpan, tapi tidak selalu dibaca. Li Yuan mulai merasa bahwa ronda bukan lagi soal menjaga, tapi soal memilih. Siapa yang dijaga, siapa yang dibiarkan, siapa yang cukup penting untuk dilindungi. Dan perlindungan, pelan-pelan, mulai punya harga. Beberapa toko mulai membayar lebih. Beberapa penjaga mulai bicara soal tugas ringan. Beberapa pemuda merasa mereka bukan lagi bagian dari gerakan, tapi bagian dari sistem. Sulaiman melihat semua itu dari luar pagar. Ia tidak diundang, ia tidak ditolak, ia hanya tidak dianggap. Kau jaga toko, aku jaga karung, katanya pada Li Yuan. Tapi kita tidak jaga hal yang sama. Li Yuan tidak menjawab, karena ia tahu, ketertiban bisa lahir dari niat baik, tapi bisa juga dari rasa takut yang dibungkus rapi. Malam itu, Li Yuan berjaga di sektor 3. Ia melihat dua toko yang dulu dijaga, sekarang dibiarkan. Ia melihat satu toko baru, langsung dapat perlindungan penuh. Ia bertanya pada penjaga senior. Jawabannya singkat, toko itu bayar lebih. Li Yuan menatap senjatanya, menatap bayangan dirinya di kaca toko. Lalu menulis satu kalimat di buku kecilnya. Kalau perlindungan bisa dibeli, maka ketakutan akan tetap dijual. Di kejauhan, suara langkah terdengar. Bukan dari sektor, bukan dari pemalak, tapi dari seseorang yang tidak pakai seragam. Li Yuan menoleh. Bayangan itu berhenti di ujung gang, lalu berkata pelan. Kau masih percaya pada arah yang kau jaga? Li Yuan tidak menjawab, tapi malam itu, ia tahu. Pertanyaan itu tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam dirinya sendiri.